Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Arfandi. Kali ini kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu networking pada VirtualBox. Di materi kali ini kita akan mempelajari yang pertama ada reset MAC address, yang kedua mode NAT, yang ketiga NAT vs NAT network, yang keempat NAT network, yang kelima bridge network, yang keenam mematikan Windows Defender Firewall, yang ketujuh host only network, dan yang kedelapan internal network. Jadi di video kali ini kita akan belajar untuk menghubungkan VM ke WiFi, VM ke host OS kita, maupun VM ke VM yang lain. Kita memasuki materi yang pertama, yaitu reset MAC address. Jadi di dalam VM itu terdapat MAC address atau identitas device. Ini kita cek MAC address-nya dulu. Ke network advance 231E. Kita cek yang Ubuntu server 2 pasti sama karena ini hasil cloningan ya teman-teman. Nah, 231E. Nah, gimana cara untuk mereset MAC address atau mengubahnya? Kita cukup pencet tombol yang biru ini, yang seperti tombol reset, dan otomatis akan berubah ya. Kita sudah berhasil merubahnya. Kenapa harus dirubah? Karena kalau MAC address-nya sama itu tidak bisa saling komunikasi ya teman-teman. Oke, kita akan masuki materi yang pertama, yaitu yang kedua maksudnya simulasi. Kita akan menggunakan mode NAT pada VM. Jadi simulasinya seperti ini. Jadi sebelumnya NAT adalah singkatan dari Network Address Translation. Jadi mode NAT ini akan mentranslate dari IP public ke IP private ataupun sebaliknya. Jadi di VM kita nanti kita bisa internetan ya teman-teman. Kita tersambung ke host OS melalui hidden interface, yaitu interface yang acak ya teman-teman. Jadi nanti kita juga dapat IP acak. Lalu host OS kita akan nyambung ke WiFi. Jadi kita bisa internetan di VM. Oke, langsung saja kita praktek. Pertama kita klik VirtualBox. Kita klik VM Ubuntu server 1, kita ke setting, network, dan ini sudah NAT ya teman-teman. Kita oke. Kita start. Kita tunggu proses rebootnya teman-teman. Booting, maksud saya proses bootingnya. Oke, kita akan coba ping google.com. Oke, kita sudah berhasil ya teman-teman. Karena kalau tidak berhasil akan keluar output timeout ya teman-teman. Kita cek IP-nya ya teman-teman dengan perintah IP address. IP yang kita dapat adalah 10.2.15. Kita scale mode dulu. Oke, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu NAT vs NAT network. Jadi perbedaannya jika kita menggunakan NAT, kalau kita menggunakan dua VM dengan mode yang sama, yaitu mode NAT, kedua VM kita akan mendapat IP yang sama ya teman-teman, karena langsung tersambung ke host melalui hidden interface. Jadi IP-nya acak dan akan mendapat IP yang sama. Nanti kedua VM kita tidak dapat berkomunikasi. Jika kita menggunakan NAT network,
Jadi sebelum ke hidden interface milik host OS kita akan tersambung dulu dua VM kita ke switch virtual yang tidak dapat kita lihat, baru kita ke hidden interface dan ke internet. Jadi kedua VM kita akan mendapat IP yang berbeda ya teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita shutdown dulu ini. Kita shutdown. Kita ke setting network, kita ganti ke NAT network ya teman-teman. NAT network, namanya terserah teman-teman. Saya di sini menggunakan nama NAT network, namanya. Kita klik OK. Yang satunya setting, kita ke network, kita ganti ke mode NAT network dengan name yang sama ya teman-teman. Kita klik OK. Kita start keduanya. Kita tunggu proses bootingnya ya teman-teman. Oke, kita sejarkan dulu ini kedua VM kita teman-teman. Kita login yang di server 1 dulu. Kalau di sini kita ping Google. Oh ya, maaf sebelumnya. Kita hapus dulu IP address yang tadi dengan perintah sudo dhclient. Maaf teman-teman. Sebentar. Sudo dhclient -r npost 3. Npost O-nya pakai angka 0 ya teman-teman. Kita enter. Kita masukkan password kita. Kalau sudah, kita minta IP lagi dengan perintah sudo dhclient npost 3. Kalau kita minta IP jangan pakai -r ya teman-teman. Kita enter, kita masuk. Oh, kita sudah otomatis bisa masuk. Kita lihat IP-nya berapa. Di sini kita mendapatkan IP 10.0.2.9 ya teman-teman. Kita coba ping google. Ping google.com. Kita sudah berhasil menggunakan NAT network. Coba kita cek VM yang satunya mendapat IP berapa. Kita login dulu. Kita coba cek ya teman-teman. Sama kita cek IP address. Sini kita juga mendapatkan IP yang sudah berbeda ya teman-teman. Itu 10.0.2.8 ya teman-teman ya. Kita sudah berhasil menggunakan mode NAT network. Kita coba ping Google di server 2. Oke, kita sudah berhasil. Coba kita ping ke yang satunya teman-teman. 10.0.2.9. Ya, ini sudah berhasil teman-teman. Kita memasuki materi yang selanjutnya teman-teman, yaitu bridge network. Jadi di bridge network, VM kita akan mendapatkan akses penuh ke internet kita tanpa memulai hidden interface ya teman-teman. Jadi kita akan mendapat IP yang sama dengan host OS kita, yaitu misal 192.168.20.x ya teman-teman di sini. Contohnya, jadi kita posisi VM kita itu langsung nyambung ke WiFi kita ya teman-teman. Begitu. Kita langsung praktek saja. Kita matikan dulu VM-nya. Sebentar, kita langsung saja
Ubuntu 1, kita ke setting network, kita ganti saja langsung ya teman-teman, Bridge Network, karena di sini saya menggunakan WiFi, jadi saya akan pakai yang WiFi 6. Kita oke, kita show. Seperti tadi teman-teman, kita hapus dulu IP yang lama, yang adalah sudo dh client -r npost 3, kita enter. Oke, sudah, kita minta lagi sudo dh client npost 3, kita enter. Kita tunggu teman-teman, kita cek IP-nya berapa, dan IP-nya sudah berubah ya teman-teman, 192.160.0.105 ya teman-teman. Di sini kita sudah berhasil. Kita coba apakah kita bisa ping google.com. Kita enter. Oke, di sini kita sudah berhasil menggunakan Bridge Network. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu host only pada network. Host only network maksud saya. Jadi host only network ini memungkinkan kita untuk melakukan komunikasi antara VM dengan host OS kita ya teman-teman. Langsung saja kita praktekkan. Gimana caranya? Gini caranya. Jadi kita klik server kita masuk setting network, kemudian kita pilih host only network ya teman-teman. Lalu kita pilih adapternya, di sini saya menggunakan adapter yang ketiga karena 1.2 sudah saya pakai. Kita klik OK. Lalu kita ke file. Buat teman-teman yang menggunakan macOS maupun Linux, teman-teman harus membuat adapter host only dulu ya teman-teman. Di sini tinggal create. Di sini saya sudah bikin. Langsung saja kita masuk ke VM kita, kita start, kita tunggu proses bootingnya ya teman-teman. Tunggu, mungkin sedikit agak lama ya teman-teman. Besar. Kita login dulu. Oke, kita sudah login. Kita zoom lagi ya teman-teman. Coba kita cek IP address kita berapa. Ini. Sini kita mendapatkan 192.168.3.4 ya teman-teman. Kita cek apakah sama dengan adapter kita yang ketiga. Kita cek control panel, network and internet, network and sharing center, dan cek adapter setting, dan pilih yang ini ya teman-teman, yang ketiga, properties. Kita pilih IPv4. Oke, di sini sudah mendapat IP yang sama, yaitu 192.168.3.x ya teman-teman. Kita coba ping dengan command prompt ke VM kita. Ping 192.168.3.4 ya teman-teman. Ya, kita sudah berhasil melakukan ping dari OS ke VM. Kita akan melakukan ping ke OS kita ya teman-teman. Ping 192.168.3.1. Oke, di sini oh iya teman-teman, jika ingin melakukan ping ke host OS kita harus mematikan dulu yang namanya Windows Defender Firewall ya teman-teman. Kita klik di sini, lalu kita matikan yang ini, private network dan juga public network ya teman-teman. Kita sudah, kita kembali ke VM. Kita coba kembali ping 192.168.3.1, dan di sini kita sudah berhasil menggunakan host only network ya teman-teman.
Oke, kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu internal network. Jadi internal network ini memungkinkan VM kita untuk saling komunikasi. Caranya adalah pertama, kalian ganti dulu ya settingan networknya ke NAT dulu aja ya, dua-duanya teman-teman ya. Kita klik OK. Windows Server 2 kita ganti NAT dulu. NAT sudah OK, kita nyalakan keduanya. Di sini sudah tidak ada masalah lagi karena tidak ada requestan IP lagi ya teman-teman. Kita tunggu proses bootingnya dulu. Oke, kita login dulu. Oke, kita login di server yang kedua ya teman-teman. Kita login dulu. Kita masukkan password. Oke, di sini kita sudah login di server 2. Kita kembali ke server 1. Untuk mengkonfigurasinya teman-teman masukkan perintah sudo nano /etc/netp, langsung tab aja teman-teman, 00 tab, enter. Kita masukkan password dulu, kita enter. Kita ganti settingan DHCP nya ya teman-teman. Sini kita tulis saja no, terus enter, terus spasi sampai lurus tulisan DHCP. Kita tulis addresses ya teman-teman, .2 spasi kurung buka, kita masukkan IP nya. Saya mau di sini 192.168.1.1/24 ya teman-teman. Kita tutup, kita Ctrl F, Y, enter. Kita masukkan perintah untuk mengaplikasinya dengan perintah sudo netp tab app tab, enter. Kita lakukan konfigurasi yang sama di server yang 2 ya teman-teman. Sudo nano /netp tab 00 tab, kita enter. Kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Kita konfigurasi seperti yang tadi. Kita di sini ganti no, enter, luruskan addresses, kita .2 kurung buka, kita masukkan ya teman-teman. Di sini saya mau 192.168.1.2/24 ya teman-teman. Oke, kita kurung tutup. Kalau sudah, Ctrl X, Y, enter. Kalau sudah, kita masukkan lagi sudo netplan apply, enter. Oke, di sini kita shutdown dulu VM kita. Shutdown. Kalau sudah, kita pergi ke setting network. Lalu kita ganti ke internal network. Kita pilih yang ini aja teman-teman, INT network. Oke, yang satunya juga ya teman-teman, setting network, internal network, INT network. Oke, kita nyalakan kedua VM kita ya teman-teman. Kita tunggu proses bootingnya lagi. Kita tunggu proses bootingnya. Sini sudah tidak akan terjadi masalah teman-teman karena tidak ada
requestan IP lagi. Kita masuk dulu ke server yang 2 di 123.5. Oke, kita coba cek IP-nya ya teman-teman. Oke, di sini sudah benar 192.168.1.2. Kita akan coba ping server 1 ya teman-teman. Ping 92.168.1.1. Oke, di sini kita sudah berhasil menggunakan internal network ya teman-teman. Mungkin segitu saja materi kita pada pembelajaran kali ini, yaitu networking pada VirtualBox. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.